Assalamualaikum solih-solihah, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini lebih semangat lagi dalam belajarnya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Oke, simak videonya dengan baik. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Yuk kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Ia terbaring lemah di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Baik anak-anak, mari kita pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat adalah perdamaian. Dalam pembelajaran kali ini, kita hanya belajar nilai-nilai Pancasila dari sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo pada cerita tadi? Tulis tugasnya di buku tugas. Selamat mengerjakan. Oke solih-solihas, coba sekarang kalian buka buku paketnya halaman 25 dan 26. Di sana ada gambar-gambar. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Setelah kalian amati, coba kalian kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tulis nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Nah, tulis sesuai
dengan pengelompokannya pada tabel seperti ini ya teman-teman. Bisa ditulis di buku tugas. Anak-anak, kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang patung Nusantara yang terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Yuk kita simak bersama-sama tentang patung Nusantara. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Proses pembuatan patung Nusantara bisa dari tanah liat, dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit diukir. Tanah liat yang digunakan untuk pembuatan patung-patung tersebut bisa kalian ambil dari lingkungan sekitar rumah tempat tinggalmu. Atau kalau misalnya tidak ada, bisa dari bahan plastisin. Ada di buku ya cara membuatnya, halaman berapa ini? 28. Cara membuat adonan plastisin. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan dan cara membuatnya. Nah, alangkah baiknya kalian mempersiapkan dulu bahan-bahannya. Nanti langsung kita praktikan ya. Bahan-bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, kemudian ada pewarna makanan. Dan untuk cara membuatnya, 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian, kalian bisa gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Mudah bukan? Selamat mencoba. Terus berkreasi agar kalian lebih terampil lagi. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang mengenal nilai-nilai Pancasila, sila yang pertama dan sila kedua. Serta kita sudah belajar cara membuat patung Nusantara dengan menggunakan tanah liat dan cara membuat adonan plastisin. Sebelum ditutup, satu lagi tugas dari Ustadzah, yaitu membuat wedang jahe yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita di masa pandemi ini. Videokan mulai dari menyiapkan alat dan bahan serta cara membuatnya, kirim ke WA Ustadzah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.